ke-9 ingin mendongeng berjudul Gagak yang ingin menjadi angsa. Hiduplah seekor gagak yang tidak pernah merasa percaya diri. Gagak iri melihat angsa yang ada di sungai. Setelah berpikir-pikir, gagak ingin berubah menjadi angsa agar terlihat indah seperti angsa-angsa. Lalu, gagak meminta bantuan kepada penyihir untuk bisa berubah menjadi angsa yang cantik. Benar saja, setelah meminum ramuan, gagak berubah menjadi angsa. Jika kamu ingin berubah kembali menjadi gagak, kamu bisa minum ramuan yang membaca mantra yang aku berikan. Awalnya, dia kembali pulang dengan gembira, tapi setelah dia bergabung angsa-angsa yang di sungai, dia tidak diterima baik karena mereka tidak mengenali gagak. Dan gagak merasa sedih. Lalu dia kembali ke teman-teman gagaknya. Namun mereka juga menolak kedatangan gagak karena mereka tidak mengenali gagak yang sekarang. Gagak merasa sedih dan pergi. Lalu gagak pergi dan sedih. Aku menyesal karena tidak menghargai atas pemberian Tuhan. Dari peristiwa tersebut, gagak menyadari bahwa semua orang memiliki keunikan masing-masing, dan gagak memutuskan ingin berubah kembali menjadi gagak dan menghargai pemberian Tuhan. Pesan moral, semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kelinci dan kura-kura. Suatu hari ada seekor kura-kura dan kelinci yang bertarung siapa yang menjadi kakak dari sini terlebih dahulu. Kelinci yang terkenal cepat merasa yakin akan menang. Kelinci berlari dengan kecepatan penuh. Karena ia merasa percaya diri akan menang, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sementara kura-kura yang lambat dan terus berjalan dengan berhenti. Kelinci yang terbangun dari tidurnya melihat kura-kura yang akan sampai ke garis finish. Kelinci berlari secepat mungkin, namun terlambat. Kura-kura telah sampai garis finish terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hewan berbondong-bondong atau sebenarnya ya dan ingin menunjukkan diri dalam rombongan itu, termasuk gajah dan unta. Ini bisa tanya setelah bertemu dengan gajah, mereka menyimpulkan sungai untuk mandi. Setelah mandi, dia badan untuk dikeringkan. Habis itu gajah bertanya, apakah badan sudah cukup dari makan dong? Cupri aku ngeliat terus
bisa menjawab. Tiga, ada negeri. Jadi itu dan ini mengatakan kita bermain. Terus Aku ngelik kita menjawab Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fatih. Saya akan menceritakan teks novel yang berisikan kura-kura dan kelinci. Kelinci dan kura-kura bertaruh siapa yang bisa berlari lebih cepat. Kelinci yang sombong berlari dengan cepat, tapi dia berhenti di tengah jalan untuk tidur. Kura-kura yang lambat tapi tekun terus berlari dan akhirnya sampai garis finish lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubu Bani ingin mendongeng kancing Cicak dari Ibu Buaya. Dongeng ini menceritakan kisah kancing kelaparan dan ketemu buaya di sungai. Kancing berteriak dan mengejar tidur buaya. Hai kancing, siap kau? Kalau tidak, aku akan makan kamu nanti, kata salah satu buaya. Kancing mengatakan bahwa dia pergi ke tepi sungai untuk mengatakan pesan dari Raja Hutan. Dia mengatakan bahwa Raja Hutan ingin memberi hadiah pada mereka. Dia berkata, hai para buaya, ada sejumlah hadiah untuk mereka, tapi kalian harus berkumpul untuk dihitung satu persatu, kata kancil. Kancil memberitahu pada mereka untuk berkumpul dan kancil menghitung mereka lalu kabur. Berkat kecerdikannya, kancil lolos dan berhasil lolos dari berkat kecerdikannya kancil berhasil lolos dan pergi meninggalkan orang buaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan. Pura-pura bertanding hari yang berlari di depan jauh. Tidur siang di bawah pohon, lalu kura-kura berjalan tekun sampai jauh dari kelinci. Lalu kelinci terbangun melihat kura-kura sampai dari kelinci. Lalu kelinci berlari cepat tapi tidak tersaing oleh kelinci dan kura-kura sampai akhir dari kelinci. Lalu kura-kura menang dan
Boleh saja kurang